Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena kita dapat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada malam hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sujud menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu datang kepadamu Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
saat ini. Yesus, sekali lagi kita katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di sini, Yesus. Kami rindu lawatan-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layak
akan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah menyembah, meninggikan nama-Mu Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami, ajari kami Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu Yesus. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat kita belajar kembali dalam acara Bible Class kita. Kita sudah sampai ulangan seri yang ke-38. Ya, terus diingat sambil dihafal ya. Latar belakang kitab ulangan dimulai dari kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, kitab Keluaran, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, ini kitab Imamat, dan kitab Bilangan. Bangsa ini dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah mereka melewati 40 tahun di padang gurun. Nah, keadaannya Musa dilarang Tuhan untuk masuk tanah perjanjian, di seberang di tanah Moab Musa akan meninggal, dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir yaitu 4 khotbah Musa. Pendengarnya adalah generasi yang baru, bukan ayah dan kakek mereka yang keluar dari Mesir, tetapi generasi yang masuk negeri perjanjian yang diizinkan Tuhan. Nah, kata kunci kitab ulangan ini adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu di Gunung Sinai. Dan itu sebabnya kitab ulangan ini adalah kata kuncinya dari pasal 6 ayat 4 sampai 5
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it run on me. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Itulah sebabnya kenapa kitab ulangan ini adalah namanya kitab ulangan. Mengulangi hukum yang pertama itu. Kita masih di pasal yang kelima tentang eksposisi 10 titah. Ya, kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu titah 1 sampai 8 bahkan 9 bagian yang pertama. Sekarang ini adalah titah ke-9, perintah yang ke-9 bagian yang kedua. Nah, ulangan pasal 5 ayat yang ke-20 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ulangi lagi. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ingat ya, dalam hukum yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 16. Dalam hukum yang kedua, Ulangan pasal 5 ayat yang ke-20. Nah, dalam kitab perjanjian baru ini diulangi 4 kali. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Seri ulangan ini khususnya kitab perintah titah-titah Tuhan, kita langsung penjelasan dan penerapan. Ingat ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Minggu yang lalu saya jelaskan di awal, saksi dusta ini kesaksian palsu. Secara teknis ini bicara di pengadilan, di mana berakibat karena kesaksian kita, karena kesaksian seseorang, orang bisa dihukum atau orang bisa dinyatakan tidak bersalah. Kenapa? Karena kesaksian itu yang paling menentukan di pengadilan itu. Nah, kalau kesaksian palsu, orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Itu yang jadi masalah. Dan minggu lalu kita fokus kepada saksi palsu yang ada di perjanjian lama. Nah, minggu ini kita mau lihat kesaksian palsu yang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dari perjanjian baru. Nah, nomor 1 kita fokus yang terutama dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah saksi yang setia dan benar. Itu yang paling utama harus kita pahami. Tuhan Yesus adalah saksi yang setia dan benar, bukan saksi palsu. Ingat ya, Tuhan Yesus yang terutama dia adalah saksi yang setia dan benar. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus adalah saksi yang setia, yang benar. Nanti kita lihat ayatnya ya. Nah, kenapa Yesus disebut saksi setia yang setia dan benar? Yang bagian pertama setia ini adalah karena peranannya berkaitan dengan pengilhaman. Secara khusus dalam kitab Wahyu dikatakan kitab Wahyu itu diilhamkan. Yohanes dapat penglihatan, dan siapa yang menunjukkan itu semuanya? Tuhan Yesus. Nah, idenya kitab Wahyu itu penutup dalam kanon Alkitab. Penutup dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan itu sebabnya harus kita pahami bahwa Yesus adalah saksi yang setia. Seluruh Alkitab itu adalah kesaksian dari Tuhan Yesus, saksi yang setia dan benar. Jadi itu yang menolong kita. Jangan pernah ragu lagi kepada Tuhan. Apa yang dia janjikan dari firman-Nya, apa yang dia katakan dalam Alkitab, itu pasti dikenapi. Amin.
dan layak dipercaya. Walaupun kadang-kadang kita harus melewati jatuh bangun, penderitaan, masalah, dan kesulitan yang kadang-kadang tidak terduga dalam kehidupan kita. Saksi Yesus itu adalah saksi yang setia. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ada kata amin di sini. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, Tuhan Yesus disebut amin. Ingat ya, lihat dalam slide berikut ini. Amin itu seringkali kita ucapkan sebagai penutup doa kita kan. Nah, Yesus itu disebut amin, walaupun hanya satu kali saja dalam kitab Wahyu ya. Tapi amin ini adalah acuan Tuhan Yesus disebut Tuhan Allah yang amin. Amin itu apa sih? Istilah amin itu dari bentuk perjanjian lama ya. Untuk percaya. Kita amin, percaya. Ketika kita berdoa menutup dengan kata amin, kita percaya, kita mengamininya, kita mengimaninya. Nah itu berarti membicarakan dalam kitab Kejadian, kitab Habakuk, Wahyu 2 Korintus, itu menekankan tentang kesetiaan Tuhan dan kepercayaan kita kepada Dia. Ingat ya, saya katakan tadi itu kan, amin itu penutup doa. Amin, benarlah, ya, saya percaya, saya beriman kepada Tuhan. Itu berarti Yesus disebut amin, Allah yang amin, dialah yang layak dipercayai dan dia tidak berdusta. Makanya dikatakan Yesus itu, terutama Tuhan Yesus adalah saksi yang setia dan benar. Dari kata amin ini kita bisa melihat ya, kita belajar. Next kita lihat, saksi yang setia dan benar. Dalam LXX ini artinya Septuaginta. Apa artinya? Kita perjanjian lama dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu namanya LXX, Septuaginta. Nah, dalam kata sifat ini sama karena hal ayat ini digunakan untuk merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kata dengar kata emet itu ya, untuk kata Ibrani untuk iman, percaya, kepercayaan, dalam Septuaginta diterjemahkan pistos, setia, dan aletheia, kebenaran. Dua istilah Yunani yang paling banyak dan sering digunakan bagi Tuhan Yesus. Dia adalah benar, dia adalah setia. Nah, istilah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, ini yang paling terjemahan yang disalah mengerti oleh banyak orang. Terjemahan baru, New American Standard Bible, New King James Version mengatakan permulaan dari ciptaan Allah. Kalau begitu ada nuansa, apakah Yesus diciptakan? Nah, karena penterjemahan ini, saksi-saksi Yehova menganggap ayat ini, oh Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang langsung diciptakan oleh Bapa. Dan itu sebabnya mereka tidak menyangkal bahwa Yesus itu anak Allah. Tapi mereka berkata Yesus adalah putra satu-satunya yang diperanakan oleh Allah. Dan ayat tadi itu mengatakan permulaan dari ciptaan, itu berarti bahwa Yesus adalah pribadi yang diciptakan. Ingat, bukan itu artinya, itu salah. Yesus adalah pencipta. Ingat, Yesus adalah pencipta, bukan diciptakan. Nah, perbandingan ya, New Revised Standard Version menerjemahkannya asal usul ciptaan Allah. Nah, ini yang menolong kita untuk bisa paham. Yesus adalah asal usul penyebab ciptaan Allah. Today's English Version, bahasa Inggris sehari-hari,
lalu menerjemahkannya asal usul semua yang Tuhan telah ciptakan. Jadi penerjemahannya yang membuat kita bisa mengerti. Ingat ya, Alkitab kita bahasa Indonesia terjemahan baru itu dari terjemahan dari bahasa Yunani. Oke, kita teruskan ya. Jadi Yesus itu pencipta. Kenapa bisa seperti itu? Karena ayat ini adalah, ingat ya, kiasan dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes dia pakai istilah Kejadian pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 1, istilah permulaan dari kata Bereshit. Nah, asal usul dari kata arke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu Kejadian pasal 1. Yohanes pasal 1, pada mulanya Allah itu bersama-sama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kita tahu kata ini berarti memulai atau sumber asal. Jadi kita bisa paham, ini yang membuat kita bisa memahami penerjemahan yang tadi itu, ini bisa menolong. Yesus adalah asal usul sumber penciptaan Allah. Asal usul semua yang Tuhan, yang Allah sudah ciptakan. Pahami ya? Nah, ada namanya Arianism, ya, dia Athanasius juga yang menganut paham Trinitarian. Nah, ini yang sesat ya. Kalau saudara masih ingat kemarin dibahas di dalam tentang pembahasan Tritunggal beberapa seri yang lalu, kalau saudara lihat dalam YouTube itu bisa dilihat. Nah, ini jadi kontroversi abad keempat, memakai ayat ini sebagai acuan. Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31, hikmat adalah ciptaan Tuhan yang pertama, dan mereka menyamakan hikmat itu Yesus. Wow. Ingat ya, ayat ini bisa menolong kita. Kejadian pasal 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, dan Wahyu tadi itu. Ini pasal terkuat tentang keberadaan Yesus. Kenapa? Yesus itu agen Bapa di dalam penciptaan. Ya, oke. Sekarang kita fokus lagi kepada saksi palsu dalam Perjanjian Baru ya. Nah, yang kedua, ingat ya, yang pertama Yesus adalah yang terutama. Yesus adalah saksi yang setia dan benar. Apa yang dia katakan, yang dia firmankan itu layak dipercayai. Nah, yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa kebenaran hendaknya menjadi kebiasaan. Sehingga sumpah tidak lagi diperlukan bagi kita ketika kita memberikan kesaksian. Ingat ya, ada satu ayat. Ini ajaran Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 33 dan 34. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan oleh kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Ingat, minggu kemarin dalam Perjanjian Lama, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Itulah sebabnya dalam format sumpah resmi di Indonesia, ya, orang taruh tangannya yang kiri di Alkitab, dan orang Kristen ketika disumpah bukannya berkata saya bersumpah, saya berjanji. Kenapa? Ingat ya, lihat yang tadi itu, bagian yang pertama ini. Yesus mengajarkan kebenaran itu harus jadi kebiasaan.
Itu sebabnya kenapa kita orang Kristen kalau bersumpah, kita berkata saya berjanji. Karena itu kebiasaan kita. Ya. Gini, dalam perjanjian lama kadang seorang saksi disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bukan saja waktu bersumpah, tapi itu kejujuran itu, to tell the truth, itu adalah way of life. Jalan hidup kita, cara hidup kita. Sehingga kita tidak perlu mengambil sumpah. Ingat dalam sehari-hari ketika kita bicara, Allah itu mendengar. Seolah-olah kita di bawah sumpah Allah. Itu sebabnya dalam perjanjian baru, ya Kolose pasal 3 ayat ke 9, di sini ya, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan itu diulangi 4 kali dalam perjanjian baru. Nah, Kolose pasal 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Nah, ayat 8, buanglah apostete, aposteste, itu idenya menanggalkan, membuka baju. Seperti baju kotor, pakaian kotor, kita lepaskan. Tunggu dulu. Ingat ya, ketika kita percaya Yesus, ketika kita lahir baru, dilahirkan baru. Nah, ada satu bagian tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menanggalkan hidup lama. Jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. Karena itu pakaian kotor. Tuhan kasih hidup baru. Harus mengenakan karakter yang baru. Berdusta, hidup lama. Dan Alkitab mengatakan perilaku itu seringkali disamakan dengan pakaian. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya, hidup lama itu dibuang seperti pakaian kotor. Karena kejujuran itu penting. Itu gaya hidup kita. Kenapa? Ingat, balik lagi yang nomor 1 tadi itu. Yang paling utama, Yesus adalah saksi yang setia dan benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Nah, kalau kita memfitnah, itu berarti saksi palsu. Kolusi, pembunuhan karakter, pemerasan, politik, pemecah belah. Kita bilang DVD et impera yang dilakukan oleh VOC dulu di Indonesia. Saksi palsu itu apa? Seperti kita mendiskreditkan orang, memfitnah orang, mempergunjingkan, menghasut, mengadu domba, mengumpat. Kalau kita suka mengadu domba, saksi palsu itu berarti omongan yang jahat, mempergunjingkan, memfitnah orang lain. Ingat ya, gosip, hoax, itu juga sama dengan Alkitab katakan dengan saksi palsu. Bocor mulut. Bocor mulut itu bukan pekerjaan Bapa, tapi pekerjaan iblis. Baunya seperti gosong, gak enak, asap, gak berguna menyelesaikan sesuatu. Rick Warren dia berkata, gosip itu meneruskan cerita atau informasi, tapi kita bukan bagian dari masalah. Masalah itu bukan juga bagian dari solusi, jalan keluar. Tidak ada gunanya gosip itu. Nah, yang ketiga, Yesus sekarang berusaha mengajarkan kepada kita untuk mempraktekkan bukan saja jalan hidup kejujuran itu, tetapi kita mulai proaktif, berinisiatif memberikan kesaksian tentang pemeliharaan kemunian. Ingat ya, Yesus sedang mempraktekkan ajaran perjanjian lama. Yang mana? Yang inilah. Ya, ingat ya, saksi palsu DPL. Apa? Perluasannya. Orang Israel diajar berinisiatif proaktif terhadap pelanggar hukum. Kalau ada pelanggar hukum,
wajib untuk memulai proses korektif. Ingat ya. Nah, Yesus sekarang mempraktekkan itu dalam dunia kita, perjanjian baru buat gerejanya. Lihat ya, apa proses korektif itu? Matius 18 ayat 15. Ini di PB. PL yang diterapkan di PB. Apabila saudaramu berbuat dosa, korektifnya, tegurlah dia, tapi di bawah 4 mata, hanya 2 orang, pribadi. Jika ia mendengarkan nasihatmu, oke, dia bertobat, engkau dapatkan kembali dia. Tapi kalau tidak mau mendengar di bawah 4 mata pribadi, bawa 2 saksi. Keterangan 2-3 saksi itu, perkara itu tidak disangsikan. Yesus mempraktekkan itu dan menolong kita untuk bisa mempraktekkan proses korektif ini. Nah, kalau 2-3 saksi, bukan saksi palsu ya, saksi benar, tidak mau mendengar, sampaikan kepada jemaat. Kalau dia tidak mau mendengar, anggap saja dia orang kafir atau pemungut cukai. Nah, sama seperti individu di perjanjian lama ya, orang Kristen mengambil inisiatif dalam pelaksanaan keadilan ketika hukum dilanggar oleh sesama orang beriman. Jadi gini ya, kalau di gereja ada masalah miskomunikasi, ingat ya, satu saksi tidak cukup, 2-3 saksi. Nah, saat perjanjian lama berakhir, ingat ya, kemarin perjanjian lama kan mengurusi 3 perkara, perdata, pidana, dan agama. Nah, sekarang agama, dosa-dosa rohani bukan urusan negara lagi. Nah, sekarang gereja harus menangani itu. Ingat ya minggu lalu ya, yang saya sampaikan kalau masih ingat. Negara mengatasi kalau misalnya ada nabi palsu atau orang yang menghujat Allah, langsung dirajam karena negara menjadi alat hukum masalah agama. Dalam perjanjian baru kita diajar proses korektif. Nah, yang keempat sekarang, saksi palsu di PB. Nah, ingat ya, para penolak kesaksian Yesus yang adalah saksi yang setia dan benar berusaha untuk menyingkirkan Yesus dalam kesaksian. Dengan apa? Memberikan hoax, kesaksian palsu. Ingat ya, bukan dialami oleh Yesus saja, bukan dialami kita sekarang. Banyak serangan-serangan itu. Di medsos, di YouTube, di mana saja. Alkitab, firman Tuhan, Tuhan Yesus, kebenaran Yesus ditolak. Nah, zaman Yesus ditolak orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki dan banyak hal. Orang perjanjian lama, nabi-nabi perjanjian lama pun ditolak. Makanya dalam cerita ini, ketika Yesus kesaksiannya ditolak dengan kesaksian palsu, mereka putuskan untuk disingkirkan, dibunuh, dan mereka temukan Yudas yang membantu. Nah, ironisnya ketika mereka berusaha menjatuhkan Yesus untuk bisa dihukum mati, mereka harus pakai kesaksian palsu. Jadi para imam kepala, Sanhedrin berusaha mendapatkan kesaksian palsu, tidak dapat. Banyak saksi yang palsu yang tidak dapat, sampai akhirnya mereka pakai memutarbalikkan fakta. Kami mendengar orang ini berkata, robohkanlah bait Allah ini. Padahal Yesus berkata bait Allah itu bicara tentang tubuhnya. Nah, pada masa perjanjian lama, minggu kemarin ya, para tua-tua, nah dalam masa Tuhan Yesus namanya Sanhedrin. Sanhedrin itulah yang mengadili Yesus tentang masalah agama. Nah, Sanhedrin ini adalah lembaga resmi dari Israel yang mengadili Yesus, tapi pengadilannya ilegal, tidak sah. Karena aturan yang mereka tegakkan tentang Sanhedrin, tentang pengadilan Sanhedrin, semuanya dilanggar oleh mereka. Itu mengatakan, itu sebabnya saya katakan mereka tidak sah. Gini ya, mahkamah agama mereka, namanya Sanhedrin, ada 71 anggota, 70 sebetulnya ya, 35 Farisi, 35 orang Saduki. Nah, pemimpinnya satu imam agung atau imam besar, itu orang Saduki ya. Pembagiannya seperti itu. Nah, imam besar pada waktu itu Kayafas. Nah, sebelumnya ada mertuanya namanya Hanas, tapi Hanas dipecat tahun 15. Nah, menghakimi Sanhedrin itu menghakimi masalah agama, penodaan agama, sosial dan kesejahteraan.
Jadi kalau kita lihat Sanhedrin ya, kalau hukuman mati harus lapor sama gubernur Romawi. Nah pada waktu itu penjajah Romawi, pemerintah Romawi yang menjajah. Hukuman mati dalam kasus penodaan agama bisa tanpa dilaporkan. Misalnya Stefanus dianggap sesat. Kasus perzinahan dilempari batu, tidak perlu lapor. Tapi ketika mereka tidak menemukan, mereka bawa kepada Yesus. Nah, Sanhedrin itu sidangnya di mana? Nah, ini bait Allah, kira-kira bentuknya seperti ini pada masa Tuhan Yesus. Nah, ada namanya portiko. Pelataran istana Stoa, di sini mereka bersidang. Jadi, ini pelataran istana ya. Di sini mereka bertemu di ujung di sana. Ini namanya dua pintu gerbang, jalan turun ke pintu gerbang Hulda ya. Nah, dalamnya portiko lihat ya. Kita lihat di sini, di dalam sini itu seperti ini. Nah, di ujung sana seperti ini. Jadi ada aula setengah lingkaran di ujung di sana. Ini tempat Sanhedrin bersidang. Seharusnya di sini 71 anggota Sanhedrin mengadili resmi sejak tahun 30 dan pertemuannya wajib terbuka. Pengadilan Romawi itu tertutup. Pengadilan Sanhedrin wajib hukumnya terbuka kecuali satu, Yesus. Ingat ya, siapa yang mengadili Yesus pertama kali? Hanas. Oh, ilegal. Dia bukan imam besar. Pada malam hari tidak boleh, mesti siang hari. Ya, di rumah nggak boleh, mesti di ruang sidang. Tidak ada saksi-saksi, ilegal lagi. Mesti 2 saksi. Tuduhannya nggak jelas, ilegal lagi. Dengan kekerasan tidak boleh pakai kekerasan, ilegal lagi. Lalu dibawa ke Kayafas, oke, imam besar yang betul, tapi ilegal lagi. Kenapa? Ingat ya, tertutup. Nggak boleh, harus terbuka. Di rumah Kayafas nggak boleh, masih di ruang sidang di portiko itu. Dilakukan malam hari, wah apalagi dalam ancaman hukuman mati, nggak boleh. Nggak ada tujuan spesifik karena pindah-pindah, ganti-ganti. Wow. Nggak ada pengacara, pembela, nggak ada saksi yang membela Yesus. Dan putusannya sudah ditentukan dan saksi sudah disuap. Ini semuanya ilegal, tidak ada masa tunggu. Jadi seharusnya Yesus diputuskan demi hukum, karena hukum dibebaskan. Ingat minggu kemarin ya, waktu terdakwa dinyatakan bersalah, saksi yang jadi eksekutor. Tapi mereka tidak lakukan itu. Ingat, hukuman mati boleh dilaksanakan dan prokurator itu saat itu adalah Pontius Pilatus. Itu sebabnya Yesus dibawa ke sana. Dan semua pengadilan ini ilegal. Ketika dibawa kepada Pontius Pilatus, tuduhannya dibalik, pengkhianatan terhadap Kaisar. Dibawa ke Pontius Pilatus, ilegal, tidak boleh. Dibawa ke Herodes, tidak boleh. Herodes bukan siapa-siapa. Pilatus kedua kalinya juga ilegal. Kenapa? Karena kasus yang pertama dibawa adalah kasus agama. Hasil 3 pengadilan tidak ada alasan Yesus untuk dihukum mati. Kita lanjutkan ya. Jadi penerapan ya, ingat yang pertama. Hubungan poin yang ketiga, Yesus menerapkan kita punya inisiatif memberikan kesaksian dalam pemeliharaan kemudian ajaran di gereja dan semuanya itu. Nah, poin yang keempat, para penolak kesaksian Yesus dengan berusaha menyingkirkan dengan kesaksian palsu. Apa penerapannya untuk kita? Lihat ya, saksi palsu itu melukai orang yang tidak bersalah. Saksi yang benar itu melindungi orang yang tidak bersalah, memelihara keadilan, memulihkan. Kita menegur supaya orang itu dipulihkan, bukan untuk menyakitin. Saksi palsu itu mempraktekkan kejahatan, saksi benar menghapus kejahatan. Saksi palsu menyebarkan hoax, kebencian, gosip. Saksi benar kasih menutupi dosa, dipanggil, tertutup, ditegur supaya dia bertobat. Saksi palsu itu egois untuk dirinya. Saksi benar dia mengorbankan, walaupun mungkin menegur lalu dibenci,
Dia berusaha tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena mempraktekkan firman Tuhan. Nah, saksi palsu itu pura-pura. Yang minggu kemarin masih ingat? Diem, gak tahu saya. Saksi benar berani bicara walaupun itu menyakitkan. Saksi palsu itu dimotivasi kenapa? Jahat hatinya. Saksi benar dia motivasi. Saya mau bawa saudara saya berbalik kepada Tuhan. Kebaikan, kasih, keadilan di hadapan Allah dan sesama kita. Nah, saksi palsu itu meruntuhkan, menghancurkan. Tapi saksi benar itu walaupun awalnya menyakitkan, akhirnya membangun dan memulihkan orang yang bersalah itu. Penerapan kedua ya. Di masa kini situasi yang sama di kita di alam ini di Indonesia dan di belahan bumi manapun yang kekristenan adalah minoritas. Orang bebas bersaksi palsu, hoax, menjelek-jelekan apa saja tentang Alkitab, kekristenan, Yesus Kristus. Tidak ada hukumannya. Jangan takut dan gentar. Lakoni menanggeri. Yesus Kristus yang menang pada akhirnya. Pada waktu second coming, kedatangan Kristus kedua kalinya, keempat. Kedatangan Kristus kedua kalinya, ingat, ketika dia naik ke surga di Bukit Zaitun, ini adalah berkata apa? Ingat ya, Yesus ini yang malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Kapan? Waktu second coming. Naik kuda putih, kata Wahyu 19, kakinya Yesus turun ke Yerusalem di Bukit Zaitun di sebelah timur, kakinya berjejak di Bukit Zaitun dan Bukit Zaitun terbelah ya. Ingat, di tempat ini dia naik ke surga dan di tempat ini juga dia turun. Itulah sebabnya kita lihat ya, bukit itu terbelah, kata Sakaria. Timur ke barat ada lembah besar, di situ dia menghakimi. Ingat, Tuhan Yesus datang menghakimi, menjadi raja atas seluruh dunia. Dan satu-satunya namanya, dia adalah satu-satunya Allah yang harus dihormati. Jangan takut, lakoni menang kiri, Yesus menang terakhir. Ya. Nah, tentang yang berikutnya, perintah yang terakhir, kita disuruh jadi saksi Yesus. Ingat ya, masih ingat ya, kita disuruh saksi di Yerusalem, di Yudea, provinsi, Samaria, provinsi tetangga, negara tetangga, sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul menutup pasal 28, ujung bumi itu adalah kota Roma, pusat dunia. Jadi tugas utama kita sekarang bukan jadi saksi palsu, saksi benar seperti Yesus, saksi untuk Kristus. Dan ingat, gereja tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak bersaksi. Karena bersaksi itu membawa pertumbuhan jiwa. Gereja bertumbuh karena kelahiran jasmani. Kita punya anak-anak kita jadi Kristen, ke gereja sama-sama kita. Tapi perlu juga kelahiran rohani. Orang-orang yang belum percaya dapat kesaksian yang benar tentang Yesus, diselamatkan. Ingat, kita menyambut orang bersama kita, berdoa minta Tuhan kirimkan jiwa boleh, tapi bukan itu cara Tuhan. Tuhan mau gereja bertumbuh melalui kesaksian, dan kesaksian itu benih kita untuk bertumbuh. Ingat ya, Yesus berkata kepada kita, pergi bersaksi kepada segala bangsa, harus pergi bersaksi. Masalahnya kita takut, malu, nggak berani. Ingat ya, membagi kesaksian pribadi itu sederhana, gampang, karena kita cerita kita. Saya dulu belum percaya Yesus. Ketika Tuhan menjamah saya, kita ahli tahu tentang diri kita sendiri. Kesempatan berbagi apa yang kita pelajari. Dulu belum percaya, dulu saya waktu sakit, dulu waktu saya jauh dari Tuhan. Orang senang dengar cerita kita.
Ingat ya, itu menolong diri kita sendiri melihat bagaimana Allah bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Menolong kita melihat karyanya Tuhan. Dan ada kesempatan untuk menginjil. Ceritakan tentang Yesus. Karena itu menolong orang lain berhubungan juga dengan kita. Dan orang tidak bisa bantah cerita hidup kita. Ingat ya, waktu kita bersaksi kita nggak sendiri, kita punya siapa? Kita punya Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus datang. Roh Kudus bersama-sama kita. Ketika kita bersaksi, Roh Kudus bekerja dalam hati orang itu, menginsyafkan akan dosanya, akan kebenaran Kristus, akan penghakiman. Roh Kudus meneguhkan dan mengurapi kesaksian kita. Roh Kudus bekerja pada orang yang kita bersaksi, kepada orang yang kita bersaksi, ya, dibawa kepada pertobatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih kami boleh menjadi saksi yang benar, bukan saksi yang palsu. Dan itulah penekanan utama dalam perjanjian yang baru. Perjanjian lama menolong kami untuk bisa melihat bahwa Tuhan mendorong kami untuk meninggalkan kesaksian palsu. Tapi perjanjian baru menolong kami untuk bisa belajar. Kami belajar hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi-saksi yang benar, karena Yesus adalah saksi yang benar, setia dan benar, dan Yesus adalah kebenaran. Dan kami membawa kesaksian kami, kesaksian tentang Yesus, saksi yang setia dan benar kepada dunia. Berkati yang sudah belajar, berkati kami semua pendengar. Kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kita, hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.